Good morning students, how are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Memrina, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita masih melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hari ini adalah jadwal bahasa Inggris. Kita sudah masuk ke chapter yang kedua. Chapter yang kedua ini berjudul Let's Live a Healthy Life. Jadi nanti di chapter 2 ini Memrina akan membahasnya dalam 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ini di chapter yang kedua kita akan membahas tentang apa itu? Yaitu tentang purpose. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah to state the purpose or intention to do something. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menyatakan suatu maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita perhatikan ya. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Kita seharusnya makan cukup sayuran, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe supaya sehat. We should eat well in order not to get sick easily. Kita seharusnya makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. In order to stay healthy in pandemic COVID-19, we should eat more healthy homemade food. Supaya tetap sehat dalam suasana pandemi COVID-19, kita seharusnya makan lebih banyak makanan yang sehat, makanan rumahan yang sehat. I woke up late, so I arrived at school late too. Saya bangun kesiangan, sehingga saya tiba di sekolah pun juga terlambat. We should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan, sehingga kita tidak akan kena penyakit yang parah atau penyakit yang serius. Nah, dari contoh ini, coba anak-anak perhatikan kata yang dicetak tebal dan juga kata yang digaris bawahi. Yang pertama ada kata to, diikuti dengan be healthy, supaya sehat. Yang kedua ada kata in order not to, diikuti dengan kata kerja get, supaya tidak sakit. Di nomor 3 ada kata in order to, diikuti dengan kata kerja stay, supaya tetap sehat. Di nomor berikutnya ada kata so, diikuti dengan I dan kata kerja arrived, sehingga saya tiba. So diikuti oleh I di sini adalah subjek dan diikuti oleh arrived, kata kerja. Kemudian yang terakhir ada kata so that we will not get. Ada kata so that, supaya, sehingga, we will not get, kita tidak akan mendapatkan. Kita, we ya sebagai subjek, will not get ya, di situ ada will auxiliary dan juga ada get kata kerja. Ini beberapa contoh penggunaan dari kata yang menunjukkan purpose atau tujuan. Kita harus makan makanan sehat supaya sehat. Tujuannya untuk apa? Supaya sehat. Kita harus makan dengan baik. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Supaya tidak gampang sakit. Supaya tetap sehat ya. Tujuannya apa? Supaya tetap sehat. Terus harus apa? Harus makan makanan yang sehat. I woke up late, so I arrived at school late. Saya bangun terlambat sehingga saya pun datang ke sekolah pun telat.
Kemudian yang terakhir, we should not eat too much instant food. Kita tidak boleh makan terlalu banyak makanan instan. Supaya apa? Tujuannya apa? Sehingga kita tidak akan mudah sakit atau kita tidak akan mendapatkan penyakit yang parah atau yang serius. Itu adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata yang menunjukkan purpose atau tujuan. Nah, polanya gimana? Dari kalimat itu tadi kita bisa menyimpulkan beberapa kata yang kita pakai untuk menyatakan purpose. Ada kata to, ada kata in order to, ya. Di mana kata to dan kata in order to itu nanti bisa diikuti dengan be, ya. Be itu nanti diikuti oleh kata yang selain kata kerja, bisa kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Selain be nanti juga bisa diikuti dengan kata kerja. To be healthy, ya. Kemudian to get healthy body. In order to be healthy, in order not to get sick easily, ya. Kemudian selain kata to dan in order to, kita juga bisa memakai kata so dan juga kata so that. Tetapi dua kata ini, so dan so that, ini juga berbeda dengan kata to dan in order to. Kalau so dan so that itu nanti diikuti oleh klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu predikat, ya. Jadi so dan so that nanti diikuti oleh subjek dulu, kemudian diikuti oleh kata kerja. Jadi saya ulangi, ya. Purpose atau intention, ya, menyatakan purpose atau menyatakan intention itu bisa dengan 4 cara. Bisa pakai to, in order to, so, dan juga so that. Bedanya kalau to dan in order to tadi diikuti oleh be atau kata kerja. Tetapi kata so dan so that nanti diikuti oleh subjek dulu baru kata kerja, verb. Kesimpulannya dari contoh dan dari pola tadi, the conjunction so, so that, to, in order to are used to state the purpose of doing something. They called conjunctions of purpose. Ya, jadi kata so, so that, to, dan in order to itu digunakan untuk menyatakan tujuan. Kemudian kata so, so that, to, dan in order to itu disebut dengan conjunctions of purpose. So is the link clauses for reasoning or cause and effect. Jadi kata so itu dihubungkan dengan klausa yang menyatakan suatu reasoning or cause and effect. Reasoning itu adalah alasan, cause and effect ya sebab dan efeknya. Jadi kata so itu untuk menyatakan atau dihubungkan dengan klausa alasan, ya, klausa yang isinya itu berupa alasan atau sebab akibat. So that, in order to, dan juga to are two link clauses that show intention or purpose. So that, in order to itu dihubungkan dengan klausa yang menunjukkan suatu tujuan atau intention atau purpose. Let's practice. Mari kita berlatih. Di situ ada 3 kalimat. We should put more rubbish bins. Bla bla bla. We should put more rubbish bin. Kita seharusnya meletakkan lebih banyak tempat sampah. Kemudian yang nomor 2, we need to eat various kinds of healthy food. Kita perlu makan berbagai macam makanan sehat. Yang nomor 3, go to bed early, bla bla bla. Tidur lebih awal, bla bla bla. Nah, di bawahnya ada 3 pilihan, ya, to stay healthy, biar tetap sehat, supaya tetap sehat. In order to keep clean the environment, supaya menjaga kebersihan lingkungan. So you are not tired in the morning, sehingga kamu tidak capek di pagi hari.
Yang nomor 1, bla bla bla, kita seharusnya meletakkan lebih banyak tempat sampah. Yang cocok adalah yang in order to keep clean the environment, we should put more rubbish bin. Supaya menjaga kebersihan lingkungan, kita seharusnya meletakkan lebih banyak tempat sampah. Yang kedua, kita perlu makan berbagai macam makanan sehat. Supaya apa? To stay healthy, supaya tetap sehat. Kata to diikuti dengan kata kerja, stay. Yang nomor 1 tadi, in order to, diikuti dengan kata kerja keep. Sedangkan yang ketiga, go to bed early so you are not tired in the morning. Tidurlah lebih awal sehingga kamu tidak capek di pagi hari. Kalau kata so, maka dia diikuti oleh subjek dulu yaitu you, dan juga diikuti kata kerja. Jadi bedanya in order to dan to itu langsung diikuti dengan kata kerja, keep, stay ya. Tetapi kalau kita pakai so dan juga so that, kita perlu subjek dulu sebelum kata kerja. Ya. Setelah kata so dan so that, kita perlu subjek dan kemudian kata kerja. How to ask, bagaimana kita menanyakan tujuan? Bagaimana kita menanyakan tentang intention? Contohnya ada kalimat seperti ini. What for do we need to eat various kinds of healthy food? What for? Ya, ada yang dicetak merah dan digaris bawahi. What for? Untuk apa kita perlu makan berbagai macam makanan sehat? Untuk apa? Berarti kan itu menanyakan tujuan. Dijawab dengan to stay healthy, supaya tetap sehat, dengan penggunaan kata to diikuti dengan kata kerja stay. Jadi untuk menanyakan tujuan kita bisa memakai kata what for yang berarti untuk apa. Ya, setelah kata what, setelah kata tanya what, diikuti dengan preposisi for. What for yang diartikan untuk apa. Selain what for, kita juga bisa menggunakan seperti ini. What do we need to eat various kinds of healthy food for? Jadi kalau yang pertama tadi, setelah kata what langsung diikuti dengan kata for. Contoh yang kedua, kata what diikuti dengan do auxiliary, diikuti dengan we subject, dan kata for-nya ditaruh di belakang ya, di belakang kalimat, di kalimat yang paling belakang. Jadi what bla 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 for. Ini artinya sama ya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi what for, kalau yang kedua what bla 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 for, artinya sama. Itu adalah pertanyaan yang menanyakan tujuan. Dijawabnya pun juga sama dengan kata to ya, diikuti dengan kata kerja stay, to stay healthy, supaya tetap sehat. What bla 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 for ini juga diartikan untuk apa. Jadi Memrina ulangi, untuk menanyakan tujuan, intention atau purpose ya, kita bisa memakai what for. What for-nya bisa langsung digandeng ya, what for bla bla bla, atau what bla 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 for. Itu untuk menanyakan tujuan. Jadi Memrina ringkas tadi, untuk menyatakan tujuan kita bisa pakai 4 cara. Yang pertama pakai kata to, yang kedua pakai kata in order to, yang ketiga kita pakai kata so, yang keempat bisa pakai kata so that ya. To dan in order to nanti diikuti oleh kata kerja ya, langsung diikuti kata kerja. Sedangkan so dan so that
kita harus menyisipkan subjek dulu. Jadi setelah so dan so that, kita sisipkan subjek dulu, baru diikuti dengan kata kerja. Nah, kalau untuk menanyakan tujuan, kita bisa memakai dua cara. What for bla 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 atau what bla 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 for, ya. Itu diartikan untuk apa. Demikian ya, chapter kedua bagian yang pertama yaitu tentang stating purpose atau stating intention, cara menyatakan tujuan dan juga cara menanyakan tujuan. Nanti kita sambung lagi di pembahasan chapter 2 bagian yang kedua. Semoga anak-anak paham. Thank you so much for your attention and see you.